Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, langsung saja. Insyaallah di pagi hari ini Ustaz ingin kembali menanamkan satu value atau salah satu skill yang harus antum miliki, yaitu manajemen diri, yang dimana salah satunya ada namanya menentukan skala prioritas. Ini ada suatu kisah, ini kisah Ustaz sendiri. Waktu di Tasikmalaya, saat diamanahi untuk mengelola lembaga, Ustaz waktu itu sudah tahu mau ada tamu ke pondok, dan orang tuanya sudah janjian, dan kemudian staf TU-nya pun sudah tahu gitu. Di jam 1 siang akan ada orang tua yang mau datang survei. Kemudian jam 1 Ustadz sedang istirahat di masjid, kemudian lihat sepertinya orang tuanya yang mau janji temu ini dia nyari-nyari orang gitu. Akhirnya Ustadz samperin, "Oh iya Pak, silakan ke kantor." Di kantor nggak ada siapa-siapa. Staf TU-nya nggak ada, adminnya nggak ada. Akhirnya Ustadz suruh, "Silakan duduk dulu sini." Saya cari dulu staf TU-nya gitu. Taunya lagi cuci piring di dapur, bantuin ibu dapur. Terlihat betul, ya. Cuci piring aktivitas yang bagus nggak? Bantuin orang bagus nggak? Bagus. Nggak ada yang salah. Cuman yang salah adalah ketika ada kewajiban utamanya ditinggalkan. Job desk utamanya ditinggalkan. Bagus, cuci piring bagus, bantu orang apalagi, bantu ibu dapur bagus. Cuman yang utama, yang harusnya itu standby di kantor jam 1 siang, apalagi ini ada janji temu, tidak ada. Maka ini bukan satu value yang bagus. Berarti manajemen dirinya kacau. Ya, berarti tidak bisa menentukan skala prioritas. Ya. Sama buat antum pun di sini di pondok, ini sebagai ajang latihan. Ini staf TU-nya saat itu usianya sudah 22 tahun, sudah besar, sudah 20 tahun ke atas, seharusnya manajemen dirinya sudah bagus, sudah beres dengan dirinya sendiri. Tapi ini ternyata masih belum baik, manajemen dirinya belum bisa menentukan skala prioritas. Ya, jadi saya ingin sampaikan pada antum semua, perhatikan ke sini, belajar untuk bisa memanage waktu, ya, dan menentukan skala prioritas. Coba, ini ada terlambat 5 orang. Antum punya istri, punya anak. Kenapa Ustadz bisa nggak terlambat? Punya istri, punya anak. Setelah halaqah apakah Ustadz nyantai di rumah? Enggak. Anak suapin, mandiin, cuci piring masih bisa, cuci baju, walaupun cuci baju pakai mesin, tapi semua beres gitu. Datang sini 7.30. Ya, nggak punya istri, punya anak, antum belum. Ya, gimana nanti sudah punya istri, punya anak? Ya, jadi Ustadz ingin ngajak antum coba tentukan skala prioritas. Setelah halaqah Ustadz Subi sudah sampaikan. Kata Ustadz Subi langsung piket. Ya, piket. Ustadz, kalau semuanya piket, siapa yang mandi? Atur antum waktunya. Ada 5 orang satu hammam itu diatur. Ngomong gitu, bicara. Tentukan sama 5 orang itu, kenapa susah? Bisa itu, gampang. Antum mandi duluan, ana mau piket dulu, itu bisa diatur seperti itu. Ana rasa nggak semuanya piket. Ya Ustadz Subi ya, nggak semuanya piket kan, setiap hari santri, atau semuanya piket. Ya, berarti bisa diatur waktunya. Waktu mandi, waktu sarapan, antum atur bisa itu. Silakan. Kalau masih terlambat, nggak masuk akal. Sepadat apa urusan kita? Rasulullah, Abu Bakar, Masya Allah, mereka sangat sibuk bagaimana membina umat, membina para sahabat, ya, khususnya Rasulullah membina para sahabat, tapi masih sempat untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah, ya, beres, urusan rumah beres, urusan diri sendiri beres, akhirnya urusan-urusan besar pun bisa beres.
Ya kalau misalkan kita masih berkutat pada hal-hal kecil terus aja setiap hari itu, piket susah amat, nggak beres-beres gitu. Harus diingetin, ya Allah, ya Rob. Satu semester kemarin Ustaz masih biasa aja. Mungkin Ustaz bukan kesantrian di sini, tapi ini hal yang gatel gitu. Rasanya gitu. Nggak masuk gitu di otak. Oh, semester kemarin nggak apa, mungkin antum masih baru di sini. Tapi semester 2 ini coba belajar antum manage waktu, manage diri, ya. Dan yang paling penting ya tadi, belajar antum atur skala prioritas. Gak semua harus dikerjakan di pagi hari. Mungkin yang seharusnya ngobrol atau mungkin atau apa yang tidak penting itu bisa dinantikan. Coba antum bikin sekali-kali dalam sebuah kertas, bikin kotak, 4 kotak. Yang pertama itu urgent dan penting, kemudian bawahnya urgent tidak penting, kemudian tidak urgent penting, tidak urgent tidak penting. Itu antum atur kalau misalkan memang belum terbiasa dengan hal-hal yang mengatur skala prioritas. Belajar ya. Sudah semester 2, sudah SMP, apalagi sudah SMA, seharusnya manajemen diri ini sudah beres. Kenapa? Karena kita seorang dai, seorang santri itu harus bisa beres dengan urusan diri sendiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga hal yang mengganjal gitu di hati Ustaz. Yang kedua adalah tentang sense of belonging. Apa yang tahu sense of belonging? Rasa memiliki. Jadi asal antum tahu ya, sense of belonging ini juga menjadi salah satu kadar penilaian tertinggi di dunia korporat sekarang. Perusahaan-perusahaan modern sekarang kayak indikator performance-nya, ya, menilai kinerja seorang pegawai itu pertama ternyata yang paling besar adalah dari sense of belonging-nya, rasa memiliki. Ini Ustaz perhatikan ya, setiap ngajar itu spidol selalu habis. Coba ditumbuhkan rasa memilikinya, khususnya ketua kelas. Manage, silahkan di manage, diatur siapa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang ngisi spidol, kontrol. Itu rasa memiliki seperti itu. Masa setiap ngajar, Ustadznya udah nulis, nggak ada isi. Itu habis berapa menit itu waktu itu? Antum keluar, antum isi spidol, itu berapa menit itu? Berlalu. Mungkin ustadznya tadinya mau menyampaikan, akhirnya depending penyampaiannya. Mau menjelaskan ini, spidolnya habis depending. Berapa menit habis? Ya, persiapkan. Orang yang sudah memiliki sense of belonging, itu rasa tanggung jawabnya muncul. Kemudian jiwa inovasinya pun muncul. Ustadz dulu saat jadi ketua kelas pun inisiatif aja bilang ke wali kelas, Ustadz, ini kelas kita kalau dipasang mading gimana nih supaya nggak semua pengumuman ditempel di dinding, akhirnya mengotori dinding, dan mungkin kalau dilepas nanti kertas pengumumannya akhirnya ngelupas catnya. Itu inisiatif gitu, peka, inisiatif, bikin mading. Atau misalkan apa, tempat sampah nggak ada, tempat sampah. Mungkin pakai uang sendiri dulu, itu sense of belonging itu. Sama seperti, mungkin mohon maaf saat kasih tahu, wadah tahfidz, wadah mutaba'ah, itu saat beli itu, walaupun pada akhirnya diganti sama pondok, itu tapi sense of belonging itu seperti itu. Menjiwai gitu, rasa memiliki tinggi. Jadi gitu, ya belajar antum ketua kelas, ketua asrama atau mungkin ostar, rasa memilikinya tingkatkan. Jadi benar-benar melekat gitu pada diri sendiri. Satu paket antum dan amanah antum itu satu gitu. Misalkan bagian bahasa dulu Ustaz itu saat di pondok, saat jadi bagian bahasa ditempelin satu-satu. Pintu misalkan ditulis bahasa Arabnya. Kemudian tiang bendera ditulis bahasa Arabnya, apa aja ditulis, ditempel gitu. Gitu. Penuh dengan effort. Itu sense of belonging itu. Ya, belajar antum dari sekarang karena itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemudian akan menumbuhkan jiwa-jiwa kreatif dan inovatif. Ya.
Revan, lihatnya sini. Mungkin itu saja dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah siang juga. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.